Assalamualaikum Ananda semua. Semoga Ananda diberikan kesehatan dan kebahagiaan hari ini ya Ananda. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini Ibu akan mengajarkan Ananda tentang tanggung jawab dalam masyarakat. Nah, ini pembelajaran PKN ya Ananda. Baiklah, untuk pembelajaran tanggung jawab di dalam masyarakat itu ada pada buku cetak Ananda halaman 140 ya. Nah, di dalam tanggung jawab kita terhadap masyarakat itu Ananda, kita ada 2 poin yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus rukun kepada tetangga. Ananda tahu kan bahwa kita tidak hanya tinggal sendiri di sekitar lingkungan rumah kita, pasti ada orang lain. Benar tidak? Nah, orang lain yang tinggal bersama kita di satu lingkungan yang sama, baik itu di sebelah rumah kita, di belakang rumah kita, di depan rumah kita, itu kita sebut dengan tetangga. Nah, kalau dalam bermasyarakat, tetangga ini adalah saudara dekatnya kita, ya. Walaupun mereka tidak ada hubungan darah dengan kita, namun tetangga adalah saudara dekatnya kita. Jadi, kalau kita ada apa-apa di rumah, tetangga adalah orang pertama yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Contohnya apa? Misalnya, ada bunda dari Ananda sedang hamil misalnya, dan sudah ingin melahirkan. Namun di rumah tidak ada ayahnya. Ayahnya misalnya sedang pergi bekerja dan bekerja di tempat yang jauh. Jadi lama untuk tiba di rumah sementara bundanya sudah sakit perut. Nah, kepada siapa kita minta pertolongan? Kita minta pertolongan kepada tetangga, ya. Kepada orang yang ada di samping rumah kita, atau di depan rumah kita, ataupun di belakang rumah kita. Nah, yang kedua apa? Misalnya, Ananda kan sekarang sedang daring di rumah, namun bunda dan ayahnya bekerja. Nah, Ananda tinggal sendirian di rumah. Nah, kepada siapa orang tua Ananda menitipkan Ananda untuk diawasi? Tentunya kepada tetangga. Nah, orang tua Ananda nanti akan memesankan kepada tetangga, "Bu, tolong ya Bu, anak saya tinggal sendirian di rumah. Tolong dilihat-lihatkan, tolong diawasi." Nah, seperti itu ya Ananda. Jadi tetangga itu sangat penting. Nah, kita sebagai warga yang baik harus memiliki sikap yang baik kepada tetangga. Nah, hubungan yang baik dengan tetangga ini berguna untuk supaya kita mudah untuk saling memberi pertolongan. Baik itu kita yang meminta pertolongan ataupun kita yang memberikan pertolongan kepada tetangga apabila ia membutuhkan, ya. Nah, hubungan baik ini harus terus kita jaga ya Ananda. Jangan sampai kita berkelahi ataupun marah kepada tetangga kita, karena itu kita sendiri yang akan rugi, ya. Kita tidak bisa meminta tolong sama dia ataupun kita tidak bisa menolong dia saat dia kesusahan, ya. Nah, yang pertama itu poinnya, kita harus rukun dengan tetangga, ya. Itu tanggung jawab kita di lingkungan masyarakat. Yang kedua adalah kita harus saling tolong menolong dalam masyarakat. Nah, selain dengan tetangga yang di samping rumah kita, di belakang rumah kita maupun di depan rumah kita, di dalam masyarakat kita juga harus ikut saling tolong menolong. Contohnya apa? Bekerja sama dalam gotong royong ataupun kegiatan-kegiatan amal dalam masyarakat, ya. Kita ikut peran serta di situ, ya. Walaupun Ananda belum dewasa, Ananda masih kelas 4 SD, namun Ananda bisa ikut serta di dalam kegiatan bermasyarakat, tentunya di dalam kegiatan-kegiatan yang memang Ananda diperbolehkan untuk ikut. Contohnya apa? Untuk gotong royong.
sebenarnya tidak hanya bapak-bapak saja yang boleh ikut. Namun kalau seandainya ayah Ananda pergi untuk gotong royong, Ananda boleh ikut serta, ya, membantu apa sajalah pekerjaan di situ yang ringan-ringan yang bisa Ananda tolong, ya kan? Yang kedua, seandainya di lingkungan masyarakat tempat tinggal Ananda itu ada suatu bencana, misalnya ada salah satu warga di situ yang rumahnya terbakar. Nah, Ananda harus ikut turun serta juga menolongnya. Karena Ananda masih anak-anak, jadi mungkin yang dapat Ananda tolong adalah misalnya memberikan entah buku-buku Ananda, apabila tetangga Ananda itu ada yang masih sekolah, menyumbangkan buku atau menyumbangkan pakaian, ya, itu bisa dilakukan. Kalau untuk kerja bakti, gotong royong, membersihkan lingkungan rumah dari yang kebakaran itu sudah tugas orang dewasa, ya Ananda, ya. Nah, selain itu kita tidak hanya harus menunggu ketika ada bencana saja kita baru menolong Ananda. Salah satunya apa? Apabila ada salah satu warga di lingkungan masyarakat Ananda yang kesusahan, ya. Contohnya mungkin hidupnya kurang mampu, makan susah, ya kan? Ataupun ada di situ yang anak yatim piatu atau anak yatim, di situ boleh Ananda bantu. Contohnya misalnya mungkin Ananda sisihkan sebagian uang jajan Ananda, kemudian Ananda sumbangkan, itu boleh, ya. Selain langsung kepada orangnya, Ananda juga bisa tolong menolong, contohnya menginfakkan sebagian dari uang jajan Ananda ke masjid, ya. Untuk kegunaannya bisa untuk pembangunan masjid maupun untuk anak yatim atau untuk membantu masyarakat di sekitar rumah Ananda. Sampai di sini Ananda paham? Baiklah, sekian pembelajaran dari Ibu. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.